Selamat siang Ibu Niluh, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, selamat siang Ibu Nadif. Kabar baik. Ibu Nadif hari ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Kayaknya Ibu Niluh semangat sekali nih. Iya Ibu Nadif, ya semangat karena tadi saya mendapatkan chat dari Ibu bahwa Ibu memiliki waktu hari ini untuk kita bercakap-cakap. Oke, benar sekali. Nah, kemarin Ibu menghubungi saya ya lewat chat, katanya ada yang mau disampaikan. Kira-kira apa itu Ibu? Iya, Ibu Nadif betul sekali. Memang betul kemarin saya menchat Ibu lewat WhatsApp, ingin meminta waktu Ibu sebentar untuk kita ngobrol-ngobrol, untuk kita berbincang-bincang terkait dengan permasalahan yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran. Ya, baik-baik. Jadi hari ini Ibu, saya ada waktu luang sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira Ibu, apa yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini? Iya, Ibu Nadif. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktu yang Ibu sudah luangkan untuk saya. Memang harapan saya ketika saya kemarin menghubungi Ibu, kemudian kita melakukan diskusi atau bincang-bincang, harapan saya setelah berbincang-bincang dengan Ibu, saya itu dapat menemukan ide atau jalan keluar terkait dengan permasalahan yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran, Ibu. Karena kita sesama guru, mungkin kita bisa saling bertukar pikiran atau saling berbagi pengalaman. Begitu, Bu Nadif. Baik, semoga pada kesempatan kali ini Ibu Niluh dan juga saya kita sama-sama mendapatkan pembelajaran yang baru. Baik Ibu, mungkin bisa Ibu ceritakan dahulu permasalahan yang sedang Ibu Niluh hadapi itu seperti apa? Ya, baik Ibu. Memang seperti tadi saya katakan, saya ada permasalahan dalam pembelajaran, yaitu terkait dengan akhir-akhir ini saya melihat siswa saya yang di kelas 8, motivasi mereka dalam belajar itu sepertinya menurun atau mulai rendah, Ibu. Mereka itu tidak seperti waktu belajar di kelas 7. Ketika kelas 7 tuh mereka masih memiliki semangat belajar yang tinggi, motivasi belajar mereka juga luar biasa. Tetapi ketika duduk di kelas 8, saya melihat kok sepertinya mengalami penurunan dalam hal motivasi belajar. Demikian Ibu Nadif. Oh, begitu. Jadi permasalahannya terkait motivasi anak-anak kelas 8 ya, Ibu ya, yang Iya, tadinya di kelas 7 mempunyai semangat yang luar biasa, kemudian pas di kelas 8 turun. iya betul sekali Ibu Nadif. Itulah permasalahan yang saya hadapi. Ya, kira-kira apakah Ibu sudah mencoba melihat apa penyebab dari menurunnya motivasi belajar mereka? Betul Ibu, kalau saya lihat ini mungkin karena mungkin motivasi intrinsik dari diri siswa ini yang sudah mulai menurun, kemudian semangat belajarnya juga yang kurang, kemudian yaitu motivasi intrinsik yang paling penting ya Ibu, yang muncul dari dalam diri siswa sehingga saya melihat ketika motivasi belajar itu turun, yaitu prestasi juga pasti akan berpengaruh. Demikian Ibu. Ya, betul-betul. Oke, berarti uh, motivasinya murni dari dalam diri mereka sendiri ya, Ibu ya. Iya, betul Ibu. Kemudian kira-kira Ibu, dari permasalahan yang telah Ibu sampaikan tadi, ketika dibuat skala dari 1 sampai 10, di skala berapa Ibu Niluh berada dalam usaha mencapai tujuan Ibu tersebut? Iya, dengan upaya yang sudah saya lakukan, saya rasa saya berada dari 1 sampai 10 seperti tadi Ibu katakan, saya rasa saya masih berada di skala 5 Ibu. Dari Baik, apa yang berarti sudah saya lakukan, iya. masih di skala 5 ya Ibu. Iya, Ibu. Kalau target Ibu Niluh sendiri kira-kira berada di skala berapa? Ya, saya targetnya memang sebagai manusia kan inginnya 10. Tapi ya untuk sementara, untuk saat ini, saya ingin mencapai target di angka 9 dulu, Ibu. Targetnya 9, yang penting ada Oh, peningkatan saya lihat, ya. baik. Oke, di angka 9 ya Ibu. Iya, Ibu. Kemudian kira-kira strategi apa yang sudah terpikirkan oleh Ibu dalam untuk mencapai skala 9 tadi?
Baik, untuk mencapai skala 9 terkait tadi ya bagaimana meningkatkan motivasi siswa, hal yang mulai Ya. saya pikirkan yaitu mungkin dalam memilih metode dan model belajar yang tepat, kemudian memanfaatkan media pembelajaran, kemudian dengan mencoba menciptakan suasana belajar itu yang lebih menyenangkan sehingga uh, motivasi anak-anak untuk belajar, khususnya belajar bahasa Inggris tuh mulai meningkat. Demikian Ibu Nadif. Baik, jadi strategi yang Ibu akan lakukan yaitu menggunakan metode dan media pembelajaran yang menarik, begitu ya Ibu ya? Iya Ibu. Uh, Kemudian Ibu, apabila dalam pelaksanaannya nanti Ibu menemukan sebuah hambatan yang otomatis mengganggu berjalannya rencana Ibu tadi. Kira-kira solusi seperti apa yang terfikirkan oleh Ibu? Ya, solusi yang terpikirkan mungkin saya akan mencoba ya tadi bertanya ya artinya pasti kan teman seperti hari ini saya bertanya kepada ibu, kemudian bertanya kepada mungkin guru-guru yang memiliki pengalaman tentang bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Nah, dari mereka itu tadi mungkin ketika saya mengalami kendala, saya mencoba berkoordinasi dengan mereka. Kemudian hal yang lain yang akan saya lakukan adalah mungkin metode atau model-model pembelajaran itu saya tidak sama, tidak monoton, harus lebih bervariasi begitu sehingga tidak ada jenuh. Dan bagaimana saya mencoba untuk selalu menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Demikian, Bu. Baik, Ibu luar biasa sekali apa yang menjadi rencana Ibu. Jadi semoga kita sama-sama berdoa, semoga berhasil ya Ibu ya. Ya, Kemudian Ibu, ketik ya, kemudian ketika usaha itu bisa dikatakan berhasil. Ya, jadi tentunya kan begini, kita berusaha itu kan tujuannya untuk berhasil. Nah, tolak ukur seperti apa yang bisa menggambarkan bahwa apa yang Ibu Niluh lakukan itu telah mencapai keberhasilan? baik, tolak ukur saya mungkin nanti ketika saya melihat bahwa suasana kelas itu menjadi aktif dan interaktif. Kemudian yang menjadi tolak ukur saya pasti otomatis saya melihat dari adanya peningkatan motivasi belajar siswa yang meningkat, khususnya terkait dengan motivasi intrinsik siswa. Jadi adanya timbul dari dalam diri siswa itu, mereka itu betul-betul mau belajar tanpa adanya paksaan, tanpa adanya tekanan, terkhususnya yang berasal dari guru. Mereka tidak merasa bahwa mengerjakan sesuatu itu karena berdasarkan karena ada hukuman, adanya mungkin ada hal-hal lah, tapi bagaimana saya melihat bahwa motivasi intrinsik itu yang penting sudah timbul sehingga dengan adanya motivasi intrinsik secara otomatis kesadaran diri mereka itu pasti akan muncul untuk terus belajar begitu Ibu. Baik, jadi kembalinya motivasi intrinsik dari dalam siswa itu ya Ibu Ya, ya. betul sekali Ibu. Kira-kira yang akan Ibu libatkan siapa saja dalam rencana Ibu itu? Baik Ibu, rencana saya akan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, terkhususnya yaitu tadi saya berkolaborasi dengan rekan guru, rekan sejawat untuk berdiskusi, kemudian berdiskusi bagaimana mencari orang-orang berpengalaman dalam upaya meningkatkan motivasi belajar dari siswa seperti itu Ibu. Baik Ibu, memang kolaborasi itu adalah kunci ya Ibu ya. Jadi akan lebih mudah ketika kita berkolaborasi dengan orang lain begitu. Kira-kira Ibu, kapan Ibu Niluh akan memulai rencana Ibu tersebut? Ya, terima kasih Bu Nadif. Setelah percakapan saya dengan Ibu Nadif hari ini, saya berencana akan bertemu dengan rekan-rekan guru tadi yang ingin saya ajak untuk berkolaborasi.
Kemudian setelah mungkin berbincang-bincang dengan mereka pada hari ini, setelah ini kemudian saya menentukannya 3 hari ke depan lah saya mulai melakukan aksi saya dengan mulai menyusun rencana pembelajaran, mencari-cari sumber referensi terkait dengan penggunaan metode dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif sehingga motivasi belajar peserta didik itu meningkat. Oke, baik, luar biasa sekali. Semakin cepat semakin baik ya Ibu ya. Iya, Ibu Baik Ibu Nadif. Nil, baik Ibu Niluh, mungkin apa yang Ibu sampaikan, kemudian setelah sharing dengan saya, ada sesuatu yang Ibu Niluh dapatkan. Kira-kira apa itu Ibu? Ya, terima kasih Ibu Nadif, betul sekali. Tadi sebelum Ibu bertemu Ibu Nadif, memang saya tuh pikirannya masih, aduh, masih ada ya bagaimana sebagai guru kan harapannya kita pasti anak-anak itu ketika kita masuk aktif Ya, ada motivasi belajar. Kemudian setelah berbincang-bincang dengan Ibu, saya akhirnya menemukan ide itu bagaimana cara mengatasi atau meningkatkan motivasi belajar siswa tadi. Kemudian tiba-tiba muncul ide, oh saya akan menggunakan media pembelajaran, menggunakan metode dan model pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian bagaimana tadi seperti saya katakan kepada Ibu, saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan bagi peserta didik sehingga timbul motivasi belajar mereka kembali. Sehingga oke. pada akhirnya itu tujuannya hasil belajar mereka juga pun menjadi lebih baik. Demikian Ibu. Ya, oke. Jadi goals-nya nanti tetap di skalanya naik ya Ibu ya, di Iya, skala 9 benar sekali atau Ibu Nadif. mungkin bisa 10 juga, luar biasa Ibu Ya, Niluh. harapannya seperti itu. Iya. Ya, jadi Ibu Niluh mungkin waktu kita hari ini cukup. Saya berharap Ibu Niluh semuanya diberikan kelancaran dalam menjalankan rencananya dan kita akan berjumpa lagi nanti di waktu yang lain untuk saya mendengarkan hasil dari aksi nyata Ibu tadi. Jadi harapan saya nanti Ibu Niluh sudah mendapatkan kembali motivasi-motivasi dari anak-anak. Begitu Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih juga Ibu Nadif untuk hari ini sudah mendengarkan saya sudah meluangkan waktu untuk ngobrol. Terima kasih Ibu. Nanti akan saya kabari lagi untuk mungkin menyampaikan hasil Ya, dari rencana aksi saya. Terima kasih banyak Ibu Nadif untuk waktunya. Sehat sama-sama Ibu selalu. Nilu, selalu semangat pantang menyerah. Ya, Selamat selamat siang siang. Ibu Nilu. Selamat siang Bu Nadif.